Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Rofiatul Ulia, nomor induk mahasiswa 19202100091 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C semester 5. Mata kuliah Arbitrase Syariah yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Muhammad Shohibul Itmam Magister Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah arbitrase pada semester 5 ini. Dan yang saya paparkan pada video kali ini yaitu makalah yang saya buat dan saya persingkat jelas lagi ke dalam gambaran PowerPoint. Temanya yaitu lembaga-lembaga arbitrase internasional dan pelaksanaan putusan arbitrase. Nah, apa saja sih lembaga-lembaga arbitrase internasional itu? Lembaga-lembaga arbitrase internasional itu terpaut dalam beberapa lembaga arbitrase internasional dan sudah sangat mapan dan memiliki track record bagus yang dapat dipertimbangkan sebagai pilihan. Lembaga-lembaga arbitrase internasional yang bersifat internasional itu mengenai sengketa antara negara atau berlainan kewarganegaraan, dan yang saya paparkan nantinya itu ada 3 macam. Pertama, ICSID, International Center of the Settlement of Investment Disputes. Yang kedua yaitu ICC, International Chamber of Commerce. Yang ketiga yaitu LCIA, London Court of International Arbitrage. Yang dimaksud ICSID adalah badan yang dilahirkan Bank Dunia. Konvensi yang mendirikan badan ini yaitu Konvensi ICSID atau kadang-kadang disebut Konvensi Washington atau Konvensi Bank Dunia. Ditandatangani di Washington DC tanggal 18 bulan Maret 1965. Badan arbitrase ICSID berkedudukan di Washington dan berafiliasi dengan Bank Dunia. Konvensi mulai berlaku pada 14 Oktober tahun 1966, sebelum setelah 20 negara meratifikasi. Terbukanya konvensi adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu 1950 sampai 1960-an, yaitu khususnya dikala beberapa negara perkembangan menasionalisasi atau mengekspropriasi perusahaan-perusahaan asing berada di dalam wilayahnya. Tujuan dari ICSID yaitu 1. Menjembatani jurang atau mengisi kekosongan upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal, yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase dan konsolidasi. Yang poin kedua yaitu mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada negara ketiga. Selanjutnya yang kedua yaitu ICC. ICC merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1919 dengan memiliki tujuan untuk melayani bisnis-bisnis yang ada di dunia dengan mempromosikan perdagangan dan investasi. ICC telah membuat sejumlah aktivitas untuk mencapai tujuannya, yaitu mendirikan badan ICC International Court of Arbitration dalam hal mendengarkan dan menyelesaikan sengketa pribadi antara partai. Selanjutnya, sebagai sebuah organisasi bisnis global terdiri dari negara anggota, dan badan ini membantu membangun global pada masalah bisnis, serta ICC ini memiliki akses langsung ke pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite nasionalnya. Dan yang lembaga-lembaga arbitrase internasional yang terakhir yaitu LCIA. LCIA adalah salah satu lembaga internasional terkemuka dunia untuk menyelesaikan sengketa komersial. LCIA menyediakan administrasi arbitrase yang efisien, fleksibel,
dan tidak memihak serta proses ADR lainnya. Terlepas dari lokasi dan berdasarkan sistem hukum apapun, sifat internasional dari layanan LCIA tercermin dalam fakta bahwa biasanya lebih dari 80% pihak dalam kasus LCIA yang tertunda bukan berkebangsaan Inggris. LCIA memiliki akses ke arbitration, mediator, dan pakar yang paling terkemuka dan pengalaman dari banyak yurisdiksi, dan dengan jangkauan keahlian terluas. Layanan penyelesaian sengketa LCIA tersedia untuk semua pihak yang berkontrak tanpa persyaratan keanggotaan. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah yang poin B, yaitu mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase yaitu dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan diucapkan, maka lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran dilaksanakan dengan cara penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase nasional, yaitu dikeluarkan dalam wilayah Republik Indonesia serta menggunakan hukum dan peraturan Republik Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu putusan yang dibuat suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negara. Nah, untuk pelaksanaan putusan arbitrase nasional terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan cara secara sukarela atau merupakan pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan, melainkan para pihak itu sendiri yang melaksanakan eksekusi, yaitu melaksanakan isi dari putusan tersebut. Yang kedua yaitu secara paksa. Jika dalam waktu 30 hari putusan arbitrase belum dilaksanakan atau dieksekusi, maka perintah pelaksanaan secara paksa harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Bedanya seperti itu. Putusan yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri itu dapat dieksekusi secara paksa sebagaimana eksekusi terdapat putusan pengadilan biasa. Itu terdapat pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya, putusan arbitrase internasional itu pertama, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, yaitu putusan arbitrase internasional hanya diakui secara dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syaratnya itu: 1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral. Mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yang kedua yaitu putusan arbitrase internasional tersebut termasuk dalam ruang lingkup perdagangan. Yang ketiga, putusan arbitrase internasional tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Selanjutnya, yang keempat yaitu putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari pusat. Yang kelima yaitu putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya yang keenam, yaitu terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional itu tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Seperti itu. Terus urgensi pentingnya dalam judul yang telah saya jelaskan, yaitu pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah dikenal sejak lama. Setidaknya mekanisme itu sudah digunakan sejak zaman Yunani, dan berdasarkan sejarah juga dapat dipahami bahwa arbitrase ternyata merupakan cara pertama penyelesaian sengketa dan mengilhami pembentukan lembaga-lembaga peradilan internasional permanen. Untuk praktik dan aktivitas transaksi bisnis, terutama dalam skala internasional, membutuhkan dukungan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, singkat, dan efisien daripada lembaga-lembaga berbentuk pengadilan yang sudah cenderung tidak efektif, selalu bertele-tele, tidak efisien, bahkan penuh dengan praktik korupsi. Untuk menjawab kebutuhan dunia atau di bidang transaksi bisnis internasional tersebut, maka dibentuklah dan dikembangkanlah lembaga arbitrase. Secara struktur, lembaga arbitrase internasional di Indonesia yaitu ICSID, International Center for the Settlement of Investment Disputes, atau ICSID. Yang kedua yaitu ICC, International Chamber of Commerce. Yang ketiga LCIA, London of Court International Arbitration. Tersebut sangat berbeda dengan struktur pengadilan pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa. Untuk relevansi kesimpulan yang saya paparkan yaitu secara substansi perihal mekanisme arbitrase telah ada pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia, yaitu diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat dipahami bahwa lembaga arbitrase itu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel dari sisi waktu berproses, cepat atau singkat, dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang atau tidak bertele-tele. Selanjutnya, untuk posisi pentingnya dalam penyelesaian sengketa itu bersifat relatif fleksibel, cepat atau singkat, dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang atau tidak bertele-tele. Melalui arbitrase itu tentu sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan. Selanjutnya terkait tentang perihal budaya, maka dapat dilihat bahwa dari sudut kultur telah terjadi semacam hubungan saling membantu atau bisa dikatakan hubungan mutualistis antara kultur yang selama ini ada di bidang aktivitas bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase. Apabila dilihat dari alur proses mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa, dapat dipahami bahwa sebenarnya pemahaman atau persepsi yang merupakan bagian dari budaya para subjek hukum, terutama para pebisnis, agar aktivitas bisnisnya tidak terganggu walaupun ada sengketa bisnis yang sedang dihadapi, sudah diakomodasi oleh mekanisme yang dijalankan oleh lembaga arbitrase. Karena lembaga arbitrase telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif lebih fleksibel dari sisi waktu berproses, cepat, singkat, dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang atau tidak bertele-tele. Alhamdulillah, pemaparan pada materi lembaga-lembaga arbitrase internasional serta pelaksanaan putusan arbitrase sudah terjelaskan semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.